Bagaimana Alkitab dituliskan? Siapa-siapa saja penulisnya? Lalu, siapa yang memampukan seseorang itu untuk menuliskan Alkitab? Atau Alkitab itu dituliskan langsung oleh Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab dengan satu topik yang disebut sebagai otoritas daripada Alkitab. Kita akan bahas dalam program mengenalnya lebih dekat. Pada saat ini kita akan membahas tentang otoritas daripada Alkitab. Alkitab dituliskan oleh siapa, bagaimana dituliskan, dan siapa sumbernya. Itulah sebabnya dalam otoritas Alkitab itu sendiri kita bisa mempelajarinya dari dua poin penting, yaitu sumbernya dan yang kedua adalah keasliannya. Baik, yang pertama kita akan mempelajari siapa penulis daripada Alkitab. Satu pena inspirasi menuliskan dalam KA halaman 7 dikatakan seperti ini. Alkitab menunjuk kepada Allah sebagai pengarangnya. Namun, Alkitab itu dituliskan oleh tangan manusia dan dalam berbagai pola penulisan buku-buku itu menyatakan ciri-ciri penulisnya. Lanjut dikatakan, kebenaran-kebenaran yang dinyatakan semuanya diilhamkan oleh Tuhan. Seperti yang dituliskan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Namun, kebenaran-kebenaran itu dinyatakan dalam bahasa manusia. Jadi bisa kita dapatkan bahwa Alkitab bukan dituliskan oleh Allah secara langsung. Alkitab dituliskan oleh manusia, tetapi idenya adalah daripada Tuhan. Tuhan yang memampukan manusia untuk menuliskan firman-Nya. Lanjut dikatakan seperti ini. Allah yang tanpa batas itu, Tuhan yang tanpa batas itu, oleh Roh Kudus-Nya telah memancarkan sinar terang ke dalam pikiran dan hati hamba-hambanya. Ia telah memberikan mimpi-mimpi dan hayal-hayal, lambang-lambang dan bilangan-bilangan. Dan mereka yang kepadanya kebenaran itu dinyatakan, telah menyusun pikiran-pikiran itu dalam bahasa manusia. Jadi jelas, menjadi jawaban kepada kita adalah siapa yang menjadi penulis Alkitab adalah manusia. Manusia yang dipilih oleh Tuhan, kemudian diinspirasikan, diberikan ide, diberikan firman, baik melalui mimpi-mimpi, melalui khayal-hayal, ataupun dalam hal-hal tertentu Tuhan berbicara kepada mereka, lalu Tuhan memampukan mereka untuk menuliskannya. Apakah itu di atas parkamen, apakah itu dalam tulisan ataupun media yang disebut papirus, dan media lainnya. Mereka tuliskan itu dengan kuasa Roh Kudus, dengan bantuan pertolongan Roh Kudus. Ya, jadi kita bisa dapat jawaban bahwa penulis daripada Alkitab itu sendiri adalah manusia yang idenya daripada Tuhan dan atas pertolongan Tuhan saja. Ya. Nah, kemudian apa latar belakang daripada penulis ini? Kurang lebih ada 36 penulis daripada Alkitab. Ada seorang raja, ada seorang petani, ada ahli hukum, ada jenderal, ada nelayan, ada pendeta juga, ada para imam, pemungut cukai, ada dokter, dan beberapa orang kaya dan miskin. Jadi beragam latar belakang daripada penulis Alkitab itu sendiri Tuhan gunakan untuk menuliskan firman-Nya agar ini tersampaikan kepada umat manusia. Saya tuliskan di sini ada beberapa penulisnya seperti Nabi Musa, ada juga Yosua, Nabi Samuel, Nabi Yeremia, Esra, Daud, Matius, Markus, Paulus, Lukas, dan lain sebagainya. Ya, lalu pertanyaannya adalah, kenapa Alkitab diberikan lewat manusia? Kenapa Tuhan tidak tuliskan secara langsung?
Satu pena inspirasi juga menuliskan bahwa Tuhan sangat senang mengkomunikasikan kebenarannya kepada dunia ini dengan perantaraan manusia. Jadi alasan yang pertama, karena keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan. Tuhan senang kalau kita terlibat, manusia terlibat dengan apa yang Tuhan rencanakan. Dan Dia sendiri melalui Roh Kudus-Nya menyanggupkan manusia itu untuk melakukan tugas ini. Ia menuntun pikiran dalam memilih kata-kata yang akan diucapkan dan yang akan dituliskan. Harta surgawi itu dipercayakan kepada wadah duniawi, namun itu tetap harta surga. Jadi bisa kita pahami bahwa karena Allah senang, Tuhan senang ketika melibatkan manusia di dalam rencana-rencananya. Ketika Dia sudah libatkan manusia, tentunya Dia juga semakin dekat kepada manusia. Jadi saya sendiri mendapatkan bahwa kenapa Tuhan gunakan manusia? Karena Tuhan yang Maha Esa itu rindu berada dekat dengan manusia, dengan ciptaannya. Hanya oleh karena manusia berdosa, terbatas kita punya hubungan. Kedepan nanti kita akan mempelajari apa yang membatasi kita berhubungan dengan Sang Pencipta. Ya, apa yang membuat kita itu terbatas berkomunikasi dengan Pencipta. Tapi ingat, kenapa Tuhan gunakan manusia? Karena Tuhan senang dengan menggunakan manusia sebagai perantara. Dan saya yakin dan percaya ketika Tuhan menggunakan kita, maka kita juga terus terkoneksi dengan Tuhan. Ada karakter, ada tabiat, ada beban dalam hidup kita sehingga kita pun dapat menjaga diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah Dia yang menjadi alasan kenapa Tuhan menggunakan lewat manusia. Lalu bagaimana pernyataan daripada penulis Alkitab tentang apa yang mereka tuliskan? Dalam Roma 1 ayat 2 menjelaskan yang dituliskan oleh Paulus, maka dia katakan bahwa apa yang dia tuliskan itu adalah kitab-kitab suci. 2 Timotius 3 ayat 15 juga katakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Jadi apa yang mereka tuliskan ini memang itu mereka sebut sebagai kitab suci. Kenapa ini kitab suci? Karena ini juga menuntun mereka kepada keselamatan. Sebelumnya kita bisa lihat kembali kenapa Alkitab disebut sebagai kitab suci. Silahkan lihat video sebelumnya. Roma 3 ayat 2 juga katakan bahwa tulisan itu adalah firman Tuhan atau firman Allah. Penyampaian, ucapan daripada Tuhan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa para penulis Alkitab itu sendiri menyampaikan bahwa Alkitab adalah kitab suci. Yang kedua, Alkitab adalah firman Tuhan, ucapan penyampaian yang diberikan oleh Tuhan yang kemudian dituliskan sehingga kita bisa membacanya. Lalu mari kita lihat di dalam Alkitab, tulisan-tulisan di Alkitab itu sendiri bukan oleh ide manusia, tetapi ada peran Tuhan di situ untuk memberikan ide, lalu dimampukan juga manusia untuk menuliskannya. Raja Daud berkata dalam 2 Samuel 23 ayat 2, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Perhatikan, ya, firman-Nya ada di lidahku. Jadi Roh Tuhan yang memampukan Daud berbicara, menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Nabi Yehezkiel juga mengatakan, Roh Tuhan meliputi aku, dan aku diangkat oleh Roh Tuhan. Nah, disebutkan dalam kitab Yehezkiel 11 ayat 5 dan 24. Lalu Nabi Mika juga katakan, aku ini dipenuhi dengan kekuatan dengan Roh Tuhan, sehingga dia dimampukan untuk menuliskan satu kitab. Lalu Yohanes juga menyebutkan dalam Wahyu 1 ayat 10, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, aku mendengar dari belakang satu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ya, jadi bisa kita dapatkan bahwa Alkitab menuliskan bahwa ide daripada
Alkitab itu bukanlah dari manusia itu sendiri, tetapi Tuhan yang menginspirasikannya. Ini disampaikan juga oleh Alkitab sendiri di dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Kita simpulkan bahwa Alkitab dituliskan oleh manusia, tetapi Tuhan yang memberikan ide firman itu melalui perantaraan manusia. Manusia disanggupkan untuk menuliskan Alkitab itu sendiri, sehingga otoritas Alkitab kita tidak perlu ragukan lagi. Karena otoritas Alkitab itu sendiri kita dapat buktikan bahwa itu berasal daripada Tuhan. Namun dalam penulisannya disampaikan dalam bahasa manusia, dituliskan oleh manusia yang dikuasai oleh Roh Tuhan atau dimampukan oleh Tuhan. Kiranya mengenai tulisan Alkitab, siapa-siapa penulisnya, kita bisa mengerti, dan selanjutnya kita akan mempelajari pelajaran-pelajaran selanjutnya, dan Tuhan memberkati.